ketua dari Human Capital Community untuk memberikan kata sambutannya. Monggo Bu Ami, saya persilakan. Masih di mute Ibu. Oh ya, nggih, sampun. Matur nuwun sebelumnya Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua peserta yang hadir malam hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di weekend ini untuk bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Ini adalah kali kedua kami Human Capital Community bekerja sama dengan FEB Universitas Airlangga mengadakan acara awarding yang dikhususkan untuk para praktisi human capital. Jadi ajang ini adalah sudah kedua kalinya digelar dan memang penghargaan ini dikhususkan untuk para praktisi HR atau HC ya. Kalau tahun kemarin acaranya digelar secara off air, tapi karena kondisi yang seperti ini itu semua tidak memungkinkan, tapi tidak menyurutkan niat kami untuk kembali lagi menggelar acara ini. Jadi yang seperti disampaikan oleh Pak Ganjar, memang dari semua peserta yang masuk ini luar biasa sekali materinya dan semua mengangkat kreativitas juga inovasi, ide-ide untuk membuat perusahaan bisa sustain di masa-masa yang tidak mudah untuk saat ini. Jadi melalui banyak hal penilaian yang telah dilakukan oleh Dewan Juri, terpilihlah nama-nama nanti akan diumumkan setelah acara seminar hari ini yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Theo Lekatompesi. Jadi selamat mengikuti seminar, kemudian nanti setelah pembacaan acara mungkin kita bisa ketemu lagi tahun depan di ajang yang sama. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ami sebagai Ketua HCC di mana kita bekerja sama untuk memberikan apresiasi kepada para pelaku dari dunia capital. Nah, yang kami undang, mohon maaf untuk peserta yang belum memute-kan dirinya, mohon untuk bisa memute-kan dirinya sendiri. Nah, pembicara kali ini adalah pembicara yang saya berikan apresiasi yang luar biasa. Saya belajar banyak dari beliaunya. Terutama berkaitan dengan bagaimana mengelola perusahaan yang kemudian dianggap ini sebagai keluarga. Ketika kami pernah mengundang beliau ke kampus, beliau ini menyampaikan bahwa karyawan itu adalah seperti keluarga. Jadi ditempatkan bukan untuk di masa sulit sekalipun, tidak ada niat dari beliau sebagai pimpinan saat itu untuk merumahkan karyawan. Karena bagaimanapun sebagai keluarga. Nah, maka yang dilakukan beliau itu adalah sebuah filosofi yang luar biasa yang saya pelajari. Nah, untuk itu saya undang kali ini untuk memberikan ilmunya yang luar biasa kepada teman-teman sekalian, pada Bapak Ibu sekalian yang berada di dunia human capital. Nah, saya akan sampaikan CV singkat beliau. Jadi Bapak Dr. Theo Lekatompesi, SEMBA, MHLLM. Beliau saat ini adalah selaku komisaris independen dari 4 perusahaan yang terdaftar di publik, baik kemudian PT Humpus Intermoda Transportasi, TBK, kemudian PT Pelayaran Tempuran Emas TBK, PT Cahaya Putra Asa Keramik TBK, dan PT Syerat Produce TBK. Dan juga di perusahaan joint venture yang berbasis di Singapura, Malaysia, dan Jepang. Nah, jadi bisa dilihat begitu besar kepercayaan dari beberapa perusahaan kepada beliau. Maka malam minggu ini menjadi sesuatu yang luar biasa nih kita belajar dari beliau.
Dan dari tahun 83 sampai 2018, beliau juga pernah bekerja sebagai konsultan di Dori Public Accountant, dan kemudian menduduki sebagai holding senior dan board member dari beberapa perusahaan besar, baik Hong Leong Group, Bakri, Humpus, Gajah Tunggal, Jayanti, dan Iradat Puri Group. Dan MBA didapatkan dari gelar-gelar beliau, baik MBA, LLM, PhD, juga luar biasa didapatkan dari berbagai institusi, baik dari Erasmus University Rotterdam, Sloan School MIT Boston, dan juga Universitas Airlangga dan Universitas Pelita Harapan, serta Institut Pengembangan Manajemen Indonesia. Saat ini juga beliau adalah ketua dari INSA Foundation, yaitu Indonesian National Ship Owners Association, Vice Chairman of IAE, Indonesian Public Listed Company Association, and member of Kadin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu tidak hadir dan tidak memanfaatkan ini, insya Allah pasti ada banyak hal yang tidak didapatkan nih, rugi kalau tidak hadir. Maka kami sangat bersyukur Pak Theo bisa hadir. Waktu dan tepat saya langsung persilahkan kepada Pak Theo, biar kami bisa mendapat ilmu yang luar biasa dari Bapak. Monggo, Pak Theo. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya sayangi dan saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita dan juga khususnya untuk rekan-rekan saya dari PT Humpus Intermoda yang bersama-sama Bapak-bapak Ibu sekalian dan juga Pak Ganjar sudah bersedia meluangkan hari weekend-nya, hari liburnya untuk berbincang-bincang bersama. Malam hari ini mungkin bisa saya perkenalkan ada 4 rekan saya yang hadir. Yang pertama adalah Ibu Okti, ya sebagai Corporate Secretary dari Perseroan, Bapak yang Ibu. kami kadang-kadang untuk bisa jadi direktur nanti tahun depan ya Bu. Hadir pula di sini Pak Hari Purnomo. Pak Hari ini adalah lulusan Fakultas Ekonomi Airlangga tahun 87 yang duduk di komite bersama-sama Dewan Komisaris dalam mengawasi perseroan. Dan ada 3 rekan-rekan junior lainnya. Yang pertama adalah Mas Yuda dan Mbak Bianca yang berasal dari ITS, lulusan ITS Perkapalan. Yuda juga sekolah untuk transportasi di Erasmus di Rotterdam, yang menekuni gas sekarang di Indonesia, infrastruktur gas. Dan satu lagi Mas Penny, saya lihat tadi hadir. Maaf, terakhir saya update-nya masih 3 menit yang lalu. Terima kasih atas waktunya, Pak Ganjar. Maaf, saya ada waktu berapa menit untuk melakukan presentasi? Pak Ganjar. 20 sampai 25 menit, monggo Bapak. Oke, 20 sampai 25 menit. Ada 3 atau 4 hal yang saya lakukan, tapi saya akan batasi menjadi 3 hal lagi. Yang pertama memang adalah kondisi sekarang tentang COVID ya. Jadi COVID itu memang topiknya, tapi temanya biasa, temanya sama saja. Mau dia topik, mau itu tahun 98, mau itu 2008, mau itu 2018, ataupun 2000, semua itu krisis. Cuma kali ini memang COVID. Yang kedua adalah kami memberikan satu contoh waktu itu, adalah Humpus Intermoda, yang saya bawakan secara singkat saja, apa sebenarnya yang relevan, krisis yang terjadi relevan pada kami, untuk sehingga kami menghadapi krisis dan bagaimana kami keluar dari krisis. Yang ketiga adalah sebetulnya yang menjadi interest dari Bapak-Bapak Ibu sekalian adalah leadership yang tepat. Sebetulnya pada masa dan situasi yang bagaimana leadership dan style bagaimana yang kami adopsi atau kami implementasi, di mana pernah berhasil beberapa tahun yang lalu, tapi bukannya akan berhasil pada masa-masa ini, tapi kami akan datang lagi Bapak Ibu untuk menyampaikan apa kira-kira yang pernah apa yang akan terjadi. Itu kira-kira. Mungkin saya terbuka saja karena diskusi ini lebih banyak informal
dari ibu-ibu, bapak-bapak, dan mbak-mbak, dan mas-mas, ada topik yang mungkin berkenan atau ingin saya singgung atau saya bahas? Silahkan. Saya lihat tadi ada dari Prodia, ada Lamong, nggak ada ya? Saya lihat tadi. Maaf, Iya, Pak, iya, ada ada Pak. Lamong, ya? Dari Teluk Lamong ada, Ya, ada. dari Pelindo Marine System yang saya kenal juga ada, kemudian dari beberapa perusahaan juga Pak. Baik. Mungkin kalau ada ini apa penekanan topik, silahkan. Saya di interrupt kalau ada pertanyaan, dan kalau ada ada pertanyaan ataupun penekanan tertentu. Karena waktunya pendek, maka saya akan masuk di sesi pertama dulu tentang krisis ini sendiri. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, bedanya sebelum saya masuk ke yang kedua, ke yang saya mungkin Mbak Oki bisa. Suaranya tidak stabil, Bapak. Jelas, Pak? Halo? Ya, sekarang jelas, Pak. Tadi sekarang jelas ya, oke. Baik. Kalau gitu saya kerasin, Pak. Jadi saya loncat sedikit ke yang kedua. Topik kedua ini tentang krisis di HIT, krisis di PT Humpus Intermoda Transportasi, krisis yang terjadi sebetulnya di tahun 2008. Di tahun 2008. Di sini dikatakan bahwa kami mempunyai krisis sebetulnya. Krisis yang ada di sini adalah krisis perseroan yang berhadapan dengan legal case. Legal case ini nanti saya akan kembali lagi yang pertama. Legal case ini terjadi karena keputusan-keputusan yang atau karena gugatan-gugatan internasional terhadap perseroan, sehingga mengakibatkan perseroan susah untuk bergerak dan berkembang saat itu. Nah, masalahnya adalah legal case ini, pertanyaannya, isunya secara mendasar ataupun secara ini tajam, sebetulnya krisis yang membuat perusahaan krisis ini terjadi karena memang krisis di 2008 berkaitan dengan pasar modal, di mana crash dari semua saham-saham kebetulan sama dan permintaan turun, atau memang krisis ini inherent ada dalam perusahaan. Jadi krisis ini memang adalah krisis eksternal, ataukah krisis ini krisis internal yang menjadi lebih jelek karena ada krisis internal. Hal ini bisa dikatakan juga, saya bisa katakan sebetulnya kasus kedua. Kasus kedua pada saat tahun 99, saya ini adalah Head of Restructuring untuk Indonesian side dari Grup Bakri. Pada saat itu Grup Bakri jatuh. Grup Bakri itu jatuh, dan pada saat jatuh dilakukan penyelesaian. Kenapa tahun 1999 itu dia jatuh? Karena katanya ada krisis keuangan atau krisis mata uang ya, Indonesia dikatakan. Ternyata dalam penyelesaian kredit yang dilakukan Grup Bakri itu adalah menjual aset-aset yang bukan core business. Contohnya waktu itu yang kami miliki adalah yang pertama adalah Yang pertama adalah satelit yang namanya Iridium, waktu itu dijual. Waktu itu kalau saya tidak salah investnya berapa ratus juta dolar, jualnya mungkin 50 juta dolar saat itu. Katakan menjadi di Bakri itu yang mengatakan bahwa sebetulnya memang bukan krisis yang bukan trigger 2098 itu yang mempunyai krisis. Apa krisis yang terjadi? Itu memang terlalu cepat berkembang, dan krisis perseroan saat itu di Bakri adalah tidak saja terlalu cepat berkembang, tapi keluar dari core business. Kenapa itu bisa terjadi? Karena leadership lagi. Karena itu leadership lagi. Itu yang kira-kira yang saya katakan. Jadi krisis masalah yang dihadapi oleh perusahaan itu seperti juga yang kita hadapi, analoginya hari ini dengan COVID itu bisa saja terjadi bukan karena COVID, tapi karena memang sebelum COVID sudah susah ini perusahaan. Jadi jenis apa yang saya katakan, pada saat masalahnya kompleks, leadership-nya pasti lebih kompleks. Kalau dia hanya masalah eksternal, itu lain. Kalau dia masalahnya internal, itu lain. Tapi kalau masalahnya internal dan eksternal, apa style leadership atau bagaimana approach yang kita hadapi bersama. Ini yang saya katakan, saya mengatakan diferensiasi itu. Sekarang saya kembali ke section pertama,
tentang COVID itu sendiri. Memang ada beberapa poin yang menarik dalam COVID sekarang ini. Dulu kita ketahui dengan bahasa VUCA, volatility, ini uncertainty dan lain-lain ya. Terus kemudian ada bahasa disturbances atau gangguan. Tapi sebetulnya COVID ini yang terjadi bukan itu. Yang terjadi itu memang discontinuity, stop, berhenti, tidak. Itu totally stop memang. Jadi semua paradigma dan semua visi ataupun persepsi ataupun pemikiran-pemikiran tentang masa depan itu menjadi terganggu, bukan saja terganggu, terbalik semua dengan adanya COVID. Kalau ditanya hari ini, kami sekarang lagi finalisasi budget ya, budget. Bukan begitu ya, Okti ya? Kami lagi finalisasi budget ya. Betul Pak, budget Okti. 21. Ya. Betul. Ya. Jadi waktu ditanya ya Pak, apa yang kami mau tulis dalam budget itu? Nggak ada yang bisa jawab. Tidak ada yang bisa jawab karena tidak ada yang tahu upper-nya itu di mana, lower-nya di mana, medium-nya di mana. Nah, ini yang saya katakan, ini bukan masalah isu budget. Budget itu harus selesai dan harus dipresent di pemegang saham. Ini masalah leadership. Jadi leadership yang bagaimana yang kita harus kita punya waktu sebagai leader tidak menunggu sampai krisis itu lewat. Kita harus ambil keputusan apapun karena waktu itu berjalan terus dan kegiatan perseroan harus hidup. Ini yang saya katakan bahwa dua hal. Yang pertama dalam COVID ini bukan VUCA yang namanya volatility, uncertainty, kemudian complexity ataupun ambiguity, tidak lebih dari kemenduaan, lebih dari ketidakpastian, tapi ini adalah stop, berhenti, jadi discontinuity sebetulnya. Jadi memang sesuatu yang berbeda yang merubah kita punya paradigma. Masalahnya sekarang dalam kondisi yang leader yang tidak biasa dengan kondisi seperti ini, terus terang saja saya beruntung karena saya mengalami 4 kali krisis. Tahun 88 waktu itu krisis perbankan, moneter, tahun 98 itu berkaitan dengan krisis itu berkaitan dengan krisis bukan moneter, tapi krisisnya adalah krisis mata uang. Kemudian 2008 krisisnya adalah pasar modal, dan kemudian 2018 krisisnya itu adalah demand side ya. Kemudian 2020 jadi kelima ini adalah krisisnya bukan krisis yang berkaitan dengan neraca, tapi yang di luar akal dan pikiran manusia. Dan kami, jadi kami mempunyai di perusahaan, ada satu anak perusahaan kami yang namanya Hubus Transportasi Kimia. Kami mempunyai 3 orang, 1 CEO, 1 Chief Marketing, dan 1 lagi Chief Financial Officer. Kami katakan mereka itu the three musketeers ya, the winning team ya, karena performanya hebat memang. Dan orang tidak pernah memikir bahwa satu hari tim ini akan pecah ya. Nah, tim ini akan pecah atau tidak. Apa yang terjadi tiba-tiba? Yang terjadi tiba-tiba adalah Tuhan mengatakan bahwa CFO kami itu harus dioperasi otaknya karena ada air di situ. Jadi itu di luar SDM planning, di luar career planning, di luar itu. Sejak itu terjadi, saya katakan untuk tiap posisi itu baiknya itu ada 3 yang kami siapkan. 3 orang. Kenapa 3 orang? Karena yang pertama sebagai leader ya. Jadi saya katakan apa yang saya bisa katakan dalam seksi yang pertama ini tentang COVID. Saya katakan ada 2 hal. Yang pertama bahwa COVID itu merupakan discontinuity, bukan saja VUCA dan lain-lain. Yang kedua, yang kami katakan bahwa COVID ini sama pernah terjadi perusahaan kami secara internal bahwa kami siapin orang tiba-tiba orangnya tidak pernah. Kami hanya mikir bahwa dia akan pensiun atau dia akan berhenti. Jadi semua upaya dilakukan perseroan itu untuk mempersiapkan pensiunnya dia dan mempersiapkan kalau dia berhenti. Ternyata tidak. Yang terjadi adalah sakit. Di mana untuk saja hanya miracle ya, mujizat ataupun
keajaiban yang membuat dia jadi sehat, ya, menjadikan peristiwa menjadi sehat akhirnya. Jadi itu di luar pikiran kami, di luar pikiran kami. Nah ini yang saya katakan sejak itu pelajaran kedua yang kami ambil selain COVID itu adalah bahwa dalam tiap-tiap organisasi planning kami siapkan 3 orang. Kami siapkan 3 orang. 3 orang itu adalah dalam 3 orang itu adalah memang yang pertama itu kenapa 3 orang? Yang pertama adalah pilihannya dia sendiri. Karena apa? Bisa saja dia tiba-tiba minta keluar dari perseroan di pertengahan jalan. Jadi kami sisa 2. Yang kedua, saya bilang, kenapa kita 2? Kawan-kawan mengatakan, saya lagi diskusi sama Okti dan kebetulan rekan saya juga Pak Marcel, SDM, kepala Head of SDM dari Universitas Kamia juga join malam Marcel. Malam Marcel. Jadi itu mereka katakan supaya kita memiliki 2 pilihan. Tidak, saya bilang. Bisa-bisa salah satu Tuhan yang ambil, seperti kejadian terjadi pada CFO itu. Jadi dengan demikian sekarang kami pikirkan bahwa dia posisi itu tidak bisa ada putra mahkota. Jadi sampaikan apa? Keputusan tidak di tangan kita. Contohnya terjadi di kesimpulan pertama tadi pada section 1 tentang COVID itu bahwa COVID itu merubah segalanya. COVID ini juga COVID ini juga merubah. Ada satu cerita yang sebetulnya hebat ya. Pada bulan Agustus tahun lalu itu adalah ulang tahun dari partai, saya tidak tahu, mungkin 50 tahun dari Partai Komunis Cina. Di situ Ketua Kalteng Xiang ini, Presiden Cina itu mengatakan bahwa no one can stop China in developing their country and becoming the biggest major player in the world. Jadi dia bilang tidak ada satu pun, baik itu negara maupun orang yang bisa menyetop Cina dari perkembangannya dan lain-lain. Itu disampaikan seperti itu. Tidak ada satupun yang bisa menyetop. Ternyata apa yang terjadi? Tidak lama. Baru 4-5 bulan terjadilah COVID di mereka, yang mulainya dari mereka. Dan itu menghancurkan semua rencananya mereka dan menjatuhkan keangkuhannya itu. Jadi itu yang kembali saya katakan bahwa COVID ini memang di luar. Dan kita sudah masuk dalam satu etapa lebih tinggi lagi dari VUCA, bukan saja volatility, uncertainty, ataupun ambiguity, tapi juga masuk discontinuity. Jadi apa sekarang yang resep yang tepat yang kita harus sampaikan dalam tidak saja masalah leadership, tapi human capital arrangement atau human capital planning, ataupun organizational development, ataupun crisis management yang harus kita lalui dalam hal ini. Itu kira-kira secara garis besar yang bisa saya yang bisa saya share. Kemudian apa yang menjadi section kedua kami masuk sekarang. Mungkin Mbak Okti boleh bantu ya. Kembali lagi ke slide-nya ya. Jadi pada section kedua ini kami lihat di sini terlihat bahwa Humpus saya intermediate di tahun 2006 harusnya ya mulai sudah menghadapi krisis. Mungkin ini ada sequential atau alur ceritanya. Mungkin slide pertamanya nanti bisa dibantu ya. Jadi bisa disampaikan sebetulnya sebelum 2012 tapi di 2006 dulu ya. Nah, 2000 ya mulai, jadi bisa disampaikan di sini pada tahun 2007. Tepatnya bisa dilihat di slide ya, bahwa perseroan itu tahun 86 memulai bisnisnya, khususnya di energi, core bisnisnya di LNG, petrochemical, dan lain-lain, yang dihandle oleh satu anak perusahaan Humpus Intermodal Transportasi, namanya Humpus Transportasi Kimia. Mungkin yang hadir di sini ada 3-4 orang yang berhubungan dengan situ. Yang pertama tadi Pak Marcel, Head of Human Capital-nya, kemudian ada 2 Rising Stars dari kami yang baru join, Bianca dan Yuda,
dan satu lagi Benny, ada 4 orang di sini. Dan apa yang terjadi 2007, kami sebetulnya atau perseroan direksi lama itu merubah bisnis mulanya seperti 86 dilihat bahwa core bisnis itu LNG tanker dan petrochemical atau energi berubah, dirubah bisnisnya menjadi bisnis besar, menjadi bisnis berubah sama sekali jadi bulk carrier yang mengangkut angkutan dari katakan sekarang ini angkutan gandum dari Brasil dibawa ke Rotterdam ataupun dibawa ke Brussels, dan juga dari Brussels dan dari Indonesia CPO diangkut ke Eropa, kemudian gandum dari Amerika ke Asia dan lain-lain. Jadi dia maksudnya bisnis curah dan internasional. Dulunya kami bukan bisnis curah, bisnisnya adalah bisnis energi dan lokal. Sekalipun ekspornya itu ke single point ke negara-negara yang tradisional. Mana negara tradisional itu? Ada Jepang, ada Korea, ada Taiwan, ada Taiwan dan lain-lainnya. Nah, yang terjadi di sini kemudian tiba-tiba krisis 2008 datang. Krisis 2008 datang, dan karena krisis itu pasar modal, krisis pasar modal dikatakan, karena ada krisis kami tidak bisa bayar, Pak. Kenapa? Karena harga sewa kapal itu turun menjadi sepertiga. Kalau dulunya katakan Rp100, sekarang menjadi Rp33. Dan padahal ongkos untuk bayar sewa itu tetap Rp60 sehari atau sebulan. Jadi lama-lama harus tombok. Sampai kapan bisa tombok? Akhirnya kami bilang sampaikan, stop. Apa yang kita pelajari dari hal ini? Ada 3. Yang pertama, direksi yang lama dipilih itu mereka mengatakan bahwa memang ada globalisasi. Sebab itu mereka harus pindah dari bisnis lokal menjadi bisnis globalisasi. Itu yang bisnis global, di mana mengangkut ini dari mana-mana, mengangkut bulk carrier dari mana-mana. Ini yang saya bisa sampaikan. Pertanyaannya sekarang, apakah betul ada globalisasi? Setelah berjalan semua, bisa dilihat bahwa Inggris itu melakukan Brexit. Kemudian juga timbullah kerjasama Indo-Pasifik di situ. Ada kemudian Perikatan Pasifik. Selain itu ada AFTA. Jadi yang kecenderungannya itu bukan globalisasi sekarang. Yang kecenderungannya adalah memang regionalisasi. Apa impact dari globalisasi dan regionalisasi? Yang salah persepsi itu ada 2. Adalah yang pertama, kami kapal-kapal dulu atau investment yang kami lakukan untuk kapal besar-besar multi dari interkontinental menjadi memang dalam regional. Jadi kapalnya tidak cocok. Kemudian juga teknologi kami bayar itu juga terlalu mahal. Kalau globalisasi harusnya dibuat kapal di negara yang sophisticated. Sekarang kapalnya tidak sophisticated, kapalnya kalau regional less sophisticated, dalam artian tidak harus Jepang, tapi Korea bisa. Jadi beda, terlalu mahal investasinya dan salah kapalnya. Ini adalah kesalahan persepsi tentang globalisasi. Kenapa salah? Karena memang ini yang saya katakan, yang kita belajar dalam kasus COVID, karena semua orang siap. Pak Theo, suaranya termute. Ya. Sorry, jelas, Pak? Ya, sampun, Pak. Jadi kemudian kembali lagi globalisasi, bahwa kesalahan persepsi yang globalisasi itu yang sebenarnya regionalisasi merubah investasi kami, dan itu juga merubah investasi sudah salah kapal juga mahal. Itu yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang kedua kami katakan yang berkaitan. Jadi apa yang saya katakan di sini, bahwa leader yang mempunyai persepsi yang berbeda atau leader yang ataupun leader
yang tidak bisa memilah dengan betul mana yang namanya fakta, mana yang namanya informasi, mana yang namanya opini, itu akan menjadi misleading. Dan yang kedua, masalah dari krisis kami perseroan itu juga yang menambah di sisi ini adalah ada dua hal. Yang pertama itu apa komposisinya? Komposisinya di rootnya di situ dulu adalah forex trader. Seorang forex trader. Seorang forex trader itu pastinya itu risk seeker, bukan risk averser. Jadi yang vivere pericoloso, yang suka cerempet-cerempet bahaya. Yang kedua, chief mark atau direktur pemasarannya adalah bukan seorang kapal, tapi seorang broker. Seorang perusahaan kapal itu berpikir panjang, kan kalau seorang broker itu jual beli dapat duit, jadi sangat short pendek, jadi sangat transaksional dan short sighted. Yang satu adalah risk seeker. Yang ketiga adalah bahwa CFO-nya itu adalah CFO yang sangat berpengalaman dari holding, bukan perusahaan yang single product, single company. Jadi dia tidak dalam ke implementasi transaksi, dia hanya global saja. Jadi begitu dikatakan bahwa hal ini akan membuat balance sheet yang lebih besar, untungnya lebih cepat, lebih terkenal, dia makan ide itu. Apa yang kita belajar dari tiga itu? Bahwa sebagai pemegang saham ataupun bos tertinggi, kita membentuk satu tim yang memang tidak balance. Nah, yang pertama kita terpengaruh mana fakta, mana bukan fakta. Yang kedua, tim yang dibentuk tidak balance. Ini yang menciptakan sebetulnya krisis dari luar menjadi lebih susah lagi. Jadi sedikit saja kena goyang, itu sudah berat. Padahal sebetulnya yang bisa kita katakan semua kontrak-kontrak kami itu kontrak jangka panjang di core business 10 tahun, bisa 7 tahun, bisa 13 tahun, yang semua pendapatan dalam US dollar. Jadi seharusnya secara business risk sangat termanage dengan baik. Tapi kesalahan dalam pimpinan dalam membedakan mana fakta dan mana opini. Yang kedua, kesalahan pemegang saham atau pimpinan dalam membentuk tim di bawahnya yang yang tidak balance, tidak saling kepribadiannya itu terlalu banter ke kiri atau terlalu keras ke kanan, terlalu ngerem, itu tidak cocok dengan misinya. Ini yang terjadi sebetulnya pada HIT itu. Dengan demikian timbullah krisis itu. Timbullah. Jadi pemimpin yang selanjutnya tidak berkembang, tapi dia harus menyelesaikan krisis. Krisisnya adalah apa? Digugat kalau memang mengembalikan kapal, kemudian kena hukum Inggris. Di sini mungkin juga ada lawyer. Hukum Inggris mengatakan walaupun kapalnya kembali, tetap saja kontrak sisanya harus dibayar. Jadi itu jadi masalah. Nah, di hukum, karena orang tahu ada masalah hukum, apa akhirnya? Ya dia tidak akan mendekat, tidak akan mendekat ke perusahaan kami. Dan juga tidak saja itu, reputasi pun juga sangat terganggu. Jadinya itu bukan krisis hukum yang mengakibatkan krisis keuangan, tapi juga krisis reputasi. Dan krisis reputasi dan memang krisis kepercayaan. Ini itu yang menjadi tantangan kami ya. Pada saat keputusan human resources yang salah, semuanya akan menjadi krisis. Nah, bagaimana kami keluar dari krisis? Pelajaran ketiga adalah memang mungkin Okti kita bisa langsung ke ini Okti ya, ke mana, ke OBH ya. Apa yang kami lakukan waktu itu? Kami lakukan bukan saja perbaikan atau penyesuaian, tapi rombak total. Waktu itu kami, saya khususnya dan rekan-rekan juga ada Okti dan ada Marcel waktu itu dan juga masih lainnya belum datang. Kami lakukan perombakan total dengan seperti obat batuk namanya OBH, obat batuk OBH ya. Jadi operations kami benahin, tidak saja operation pembenahan sebetulnya hanya re-engineering, tarikan bantuan, tapi kami rombak total.
yang tidak bagus kami tutup. Contohnya itu, kami dulunya operating langsung di holding, tapi karena tidak bisa melihat sampai ke bawah, kami jadi investment. Dan sekarang kemudian menjadi yang bisnis-bisnis tidak perlu kami tutup. Yang masih ada prospek kami terusin. Itu B tentang bisnis. Yang kedua hanya tentang hukum ya, tentang legal case. Itu pun kami harus settle. Begitu legal case selesai, maka kepercayaan kembali, bankers kembali, customer kembali, dan lain-lain. Jadi ada dua hal yang bisa dikatakan. Apa yang diperlukan oleh pimpinan pada saat kritis itu? Tadi saya katakan dua hal. Pertama, memang persepsi yang harus pandai-pandai baca ini data, fakta, atau ini adalah opini. Selain memang juga memilih tim yang cocok, balance, dan tepat untuk sasarannya. Dua hal yang kedua, yang kata ada dua beda di sini, saya mengatakan harus berani ada keputusan dalam kondisi susah. Jadi memang di sini insting dan keberanian itu harus dengan cepat kita putar balik semuanya. Pertama adalah insting. Yang kedua, memang tidak bisa kita melakukan sequential action, harus multitasking. Ya bisnis rombak bersamaan operasi naik, ya hukum diberes semua bersamaan. Yang ketiga, apa yang dituntut dari leader seperti ini tidak bisa functional skill ya, tapi harus memang sudah multi skills ya, atau general skills-nya memang sudah harus mumpuni. Ini yang kita bilang dalam hal pengembangan ke depan, kita harus melihat seorang leader bukan saja kemampuannya ya, tapi kematangan dirinya dan kematangannya mengendalikan diri, bahwa ini fakta, ini bukan. Kemudian yang kedua juga menempatkan diri dengan betul, atau memberi tempat orang-orang yang betul, atau membentuk tim yang betul. Yang ketiga adalah keberanian mengambil keputusan dalam hal-hal tertentu ya, dan dalam hal krisis. Jadi ada sebetulnya pepatah di Angkatan Darat Israel yang mengatakan pada saat krisis, pada saat mereka maju, kalau bahasa Indonesianya itu perintahnya terhadap pasukannya adalah serbu. Artinya pasukannya nyerbu, dia tunggu di belakang. Tapi kalau bahasa Israel tidak mengatakan serbu, tapi katakan ikuti saya. Jadi dia yang paling depan. Pada saat krisis, mau tidak mau, seorang diri harus berdiri di depan. Dia harus, apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah artinya Ki Ingarso Sungtulodo. Jadi harus beri contoh. Ikuti saya. Ini yang saya katakan. Ada 3 jenis leader nanti yang akan saya katakan. Pak Ganjar bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Jadi ada yang Ki Hajar Dewantara mengatakan itu bahwa memang ada 3 jenis leader yang berbeda. Yang satu yang berdiri di depan dinamakan Ingarso Sungtulodo, kemudian ada yang bersama-sama membangun di tengah dalam Ing Madio Bangun Karso, ataupun yang ikut di belakang yang dikatakan Tutu Hendori Handayani. Saya tidak menggunakan teori-teori Barat karena susah. Indonesia Nusantara sudah begitu kaya dengan kekayaannya dan budayanya yang bisa kita pakai sebagai panutan sebetulnya. Jadi ini yang kira-kira ingin saya share. Jadi pada saat krisis kita harus Ingarso Sungtulodo. Jadi memang di depan. Itu yang kami pelajari. Apa yang terjadi di Humpus sekarang dengan adanya COVID, kami hadapin krisis. Mungkin harus. Jadi baru saja saya katakan tadi dengan rekan-rekan kemarin tadi malam, tepatnya mungkin jam 4 pagi ada Desi. Maaf Desi, dengar suara saya Desi? Iya dengar Pak. Mungkin di mute ya. Jadi jam berapa ya saya WA tadi undangan ya, jam 4 ya apa jam berapa? Jadi saya katakan bahwa saya minta rapat budget. Tadi saya baru selesai rapat budget jam 6 sore, mulai dari siang dengan direksi dan direksi anak perusahaan, karena kami tidak, artinya bukan mau menyelesaikan sekumpulan segepok kertas untuk rencana tahun depan, tapi kami sudah masuk dalam krisis kedua dan harus melakukan OBH kedua, restructuring lagi yang kedua.
Jadi sebetulnya krisis itu mungkin ya makin tertata dengan betul. Jadi sangat sangat liar itu dan sangat tak terduga krisis itu. Itu kira-kira yang kami katakan bahwa HIT sendiri setelah selesai itu dengan krisis yang pertama maka akan ada krisis yang kedua masuk. Nah, kemudian saya masuk di sini yang ketiga khususnya untuk leadership. Jadi memang saya mengambil dari leadership-nya Ki Hajar Dewantara yang mengatakan ada pilihan yang pertama itu Engarto Sungtodo. Di sini saya berikan, saya setuju atau bagaimanapun juga dengan kebenaran, tapi dia adalah seseorang yang berani melawan pendapat banyak orang dan sebetulnya satu sisi yang memang merubah semua perjanjian Amerika yang dibuat sangat lunak pada zaman kaum Republikan dari zaman Obama, yang karena dia katakan tidak ada orang mau berani tidak populer. Jadi dia yang lakukan. Yang kedua, saya memberikan contoh di sini adalah Habib Rizik ya. Walaupun orangnya tidak ada, tapi panasnya dan getarannya tiap minggu ada di baliho yang di setiap sudut jalan di Jakarta ya. Nah, ya. Yang ketiga adalah Bu Megawati. Ibu Megawati bukan apa-apa, bukan sekali lagi bukan saya setuju dan tidak setuju, tapi tidak jarang ketemu. Tapi Ibu ini sudah sekali kalah di pemilu tahun 2004, kemudian selanjutnya adalah memenangkan pemilu 2 kali. Kenapa? Karena dia mengatur semua dari belakang. Ini contoh-contoh sebetulnya figur yang bisa saja berbeda, tapi kira-kira saya memberikan gambaran. Dari 3 hal ini mana sebetulnya yang lebih cocok? Apakah sayang sekali saya tidak bisa melakukan interaksi secara langsung ya. Saya tidak bisa melakukan interaksi karena memang kita tidak sebagai unmute ya. Tapi apakah dia memang pilihan multidisplay seorang bisa memainkan tiga-tiganya? Ataukah ini adalah memang ini jadi masalah tadi pada saat krisis tadi yang kami lakukan memang harus gaya Trump, harus Engarto Sungtodo. Jadi memang pada saat itu memang kami saya khususnya suka tidak suka itu harus berdiri di depan dan memberi contoh. Sekarang kemudian setelah tahun 2018 saya menjadi Komisaris Utama, sudah jadi CEO lagi, saya lebih banyak memang Tutpuri Handayani dan Engarto Bangunmadyo ya. Saat rekan-rekan mulai lemas, mulai lupa bahwa sudah masuk dalam comfort zone sudah. Soalnya begitu selesai dari restructuring itu semua sudah bagus, rasanya enak. Wah, kita winning team, kita sudah beres, kita semua. Jadi rasanya sudah enak semua, sudah stabil seperti given ya. Jadi itu yang harus diingatkan kembali. Seperti saya katakan adanya kepemimpinan yang sifatnya tidak saja Tutpuri Handayani, tapi juga Madyo Mangunkarso. Jadi ayo jangan lupa ini, ayo jangan lupa ini. Sekarang masuklah lagi di krisis yang ketiga. Nah, bagaimana? Apakah apa yang saya lakukan ini salah atau betul? Dalam kasus yang pertama sampai dengan 2017-2018, memang kami membuktikan bahwa performance finansial kami itu naik. Okti ada enggak ya? Maaf Okti, ada enggak performance finansial sampai 2018 ya? Malam Okti? Ya Pak, ini Pak. 2008 hingga 2018 sudah tampil di layar Pak. Ada ya? Di section 1. Ada. Ya. Ini bisa dilihat ya, bahwa pada tahun 2000 berapa ini? 2008 hingga 2018. Sampai dengan 2012 ya. Itu rugi
812 loh. Itu banyak kondisi ya, pelan naik itu 2015-18. Nah, di apa bagian yang berlalu yang evidence. Jadi ini yang sebetulnya saat itu pimpin dan ya Pak kan bisa dengar suara saya? Agak putus-putus, Pak. Putus, Pak. Jelas, Pak? Jelas, Pak. Jelas. Nah, jadi itu yang saya katakan pada saat itu berubahlah tipe kepemimpinan yang kami atau saya lakukan. Saat itu memang terbukti sampai 2018. Sekarang kita masuk lagi dalam krisis yang baru ya. Apakah saya mungkin kalau lebih banyak pertanyaan lebih bagus di sini kebetulan ada Mbak Okti ya, Mbak Okti yang bisa bantu. Mungkin saya tidak akan jawab sendiri pertanyaannya, Mbak Okti bisa menambahkan. Ada juga di sini Pak Hari ya, rekan dan adik saya yang walaupun baru bergabung tapi ngikutin benar perkembangan terakhir di dalam. Kemudian yang ketiga ada juga Pak Marcel yang ada di sana. Kalau Pak Ganjar tidak keberatan, mungkin apakah boleh saya minta summary atau sedikit tambahan komen Pak dari dua rekan saya masing-masing 1-2 menit tentang sebetulnya aplikasi dari leadership yang kami lakukan di konteks perusahaan kami dalam menghadapi krisis, Pak Ganjar? Iya, masih ada waktu 4 menit memang, Pak. Monggo, silakan. Oke, ya silakan. Mungkin secara pendek ya, Mas Hari bisa dengar suara saya, Mas Hari? Mas Hari, mungkin Okti dulu ya, Tia. Mungkin bisa summary sedikit ya, bagaimana sebetulnya si style yang kita adopsi ya secara pendek, karena masih ada 4 menit, jadi mungkin 1,5 menit ya. Silakan. Silakan, Okti. Terima kasih atas waktunya. Sedikit ingin sharing mengenai pada saat terjadi, sebenarnya ini bukan terjadi pada saat sedang krisis pada tahun 2012 sampai 2018 membaik, tapi memang style yang terkuat di Humpus Intermoda adalah soft skill daripada para leader, di mana style leadership-nya yang partisipatif kepada kami untuk memberikan urun rembuk dari segala macam inisiatif strategis. Dan yang paling penting adalah selain style adalah share value-nya kepada kami, bahwa ditekankan nilai-nilai yang harus kami emban dalam membangun komunikasi, networking dengan eksternal dan internal. Itu yang paling penting buat kami, sehingga kami menjadi sebuah tim yang kuat dalam menjalani semua krisis yang ada. Baik pada saat waktu 2010 sampai 2012 maupun pada saat pandemi saat ini. Jadi memang style leadership itu yang sangat kuat di Humpus Intermoda, dan semua leader menekankan pada partisipatif itu yang saya terasa sekali gitu loh. Karena semua pimpinan meminta kami untuk mengungkapkan segala macam program-program yang dapat menunjang tujuan perusahaan, apalagi pada saat pandemi saat ini. Itu saja. Mungkin Pak Hari bisa menambahkan. Ya, terima kasih Bu Okti. Jadi memang dalam kondisi yang serba tidak menentu ini kan bukan hanya menimpa korporasi-korporasi besar di Indonesia ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa negara-negara yang tadinya mempunyai fundamental yang bagus pun, yang dia merasa seolah-olah seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Theo sebagai pembicara, mencontohkan China, tetapi ternyata terkena juga. Nah, kemudian itu contoh seorang pemimpin. Ya, siap. Mungkin ini nanti karena waktunya pendek, boleh fokus relevansinya sama leadership yang ada di HIT ya, Mas ya. Ya. Karena nanti kita bahasannya di sana. Oke, terima kasih, Pak. Jadi terkait dengan HIT ya, menurut kami bahwa dalam kondisi COVID ini, bahwa karena kan semua sektor tadi saya katakan bahwa terdampak, maka untuk
yang ada di HIT pun, HIT melakukan kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan termasuk merubah, misalnya contoh menunda pembelian kapal gitu ya. Barusan kalau kita lihat ada satu pemberitaan besar, pemberitaan di mana yang sudah disampaikan di media bahwa HIT menunda pembelian kapal 7 kapal di tahun 2020 ini. Artinya apa? Bahwa memang dalam kondisi COVID ini harus berani melakukan sesuatu yang sifatnya cost spending atau investment tersebut yang misalnya hasilnya tidak signifikan gitu ya. Nah, dibandingkan dengan untuk menjaga likuiditas perseroan ya. Jadi contoh misalnya tadi apa yang dilakukan oleh HIT tadi dengan menunda kebijakan kapal. Yang langkah berikutnya adalah HIT terlihat fokus untuk memperbaiki likuiditas. Selain HIT fokus untuk memperbaiki likuiditas, kenapa? Untuk menjaga cash flow. Yang penting adalah asset to liability harus matching, tidak boleh mismatch. Kemudian pimpinan di HIT, apa yang dilakukan lagi? Yang ketiga, pimpinan HIT melakukan restructuring. Nah, ini restructuring ini mungkin yang akan juga diterapkan di dalam waktu dekat ya, dan juga reorganisasi. Reorganisasi ini juga akan dilakukan seiring dengan masa pandemi COVID ini gitu. Jadi itu Pak Theo, ada 4 hal yang bisa kami share terkait dengan apa yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan di atau leadership di HIT. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Ganjar. Ya, terima kasih Pak. Ya. Jadi Pak Ganjar, kalau boleh saya summary Pak, pada prinsipnya sih pada saat menghadapi COVID di luar, seorang pimpinan harus berani melakukan revolusi di dalam, sebab kami tidak bisa mengontrol, seorang pimpinan atau leader tidak bisa mengontrol yang terjadi di luar, yang dia bisa kontrol hanya di dalam. Jadi perusahaan di dalam harus dilakukan revolusi untuk mempersiapkan diri. Jadi yang saya katakan memang adaptability dari seorang pimpinan, leadership itu sangat kritikal ya, adaptability ya. Yang kemudian tidak saja adaptability tapi sensitivity. Jadi sensitivitas dari seorang leader bahwa ini saatnya. Jadi intuisi ya, itu sangat penting sekali. Tadi memang nantinya tadi saya mungkin si kedua rekan saya akan bicara kalau dalam sesi tanya jawab tidak tentang strateginya HIT, tapi bagaimana mereka dua, baik Okti maupun Pak Okti maupun Pak Hari melihat saya sebagai seorang leader di perusahaan. Itu yang saya sebetulnya nanti harapkan mereka akan bisa sampaikan dan share kalau ada pertanyaan. Karena saya sendiri tidak bisa melihat diri saya sendiri. Tapi kira-kira secara konsep kami mengatakan bahwa itu. Tapi saya justru mengharapkan an honest comment ya dari mereka bahwa sebetulnya itu efektif atau tidak, itu tepat atau tidak dalam forum diskusi ini. Karena saya pun belajar dalam diskusi ini dan saya bertemu dengan partisipan yang sangat terhormat dan ini bersedia bergabung di hari Sabtu ini. Khususnya saya lihat rekan saya juga Pak Yusi Dostan Kelangi juga ikut di sini dan ada beberapa kawan-kawan lainnya. Terima kasih. Di mana kita bersama-sama bisa menyimpulkan sesuatu yang berguna tidak hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk orang banyak. Sekali lagi terima kasih terima kasih atas waktunya Pak Ganjar. Saya minta sedikit kelonggaran. Saya ada satu film dari Jack Ma yang kira-kira 2 menit Pak. Apakah boleh dinyalakan Pak Ganjar? Apanya Pak? Yang ini untuk share screen-nya ya Pak? Malam. Yes. Iya. Pak, share screen. Kami ada satu film. Kalau ada 2 menit, apa boleh kami mainkan, Pak? Monggo, silakan, Pak. Saya tambah waktu 2 menit. Ya, oke. Boleh dimainkan si yang Jack Ma. Okay. Baik, Pak. Ini kira-kira yang dikatakan Jack Ma untuk the future leader for tomorrow ya. Education, it's a big challenge now. If we do not change the way we teach,
30 years later will become, because the way we teach, the things we teach our kids are the things the past 200 years is knowledge-based. And we cannot teach our kids to compete with machine who is smarter. We have to teach something unique. That is, machine can never catch up with us. Value, believing, independent thinking, teamwork, care for others. These are the soft part. Demikian kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu bahwa ada 5 hal, mungkin Okti ada ya disampaikan oleh Bu Okti bahwa ada 5 hal disampaikan oleh Jack Ma bahwa pendidikan ada knowledge base itu 200 tahun yang lalu, yang akan datang itu lebih banyak di soft skill, tentang value, tentang belief, tentang independent thinking, tentang teamwork, dan tentang care of others. Kira-kira demikian bisa saya share malam ini Pak Ganjar dan ibu-ibu dan bapak-bapak. Sekali lagi sebelum saya tutup, saya ucapkan selamat terhadap Pak Ganjar atas penghargaan yang diberikan di tahun 2020. Saya tidak bisa satu persatu, rupanya banyak ini katanya Mas Hari. Jadi sekali lagi selamat dan kami turut bangga, saya beserta rekan-rekan lainnya dari HIT. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas undangannya. Waktu saya serahkan kembali ke Pak Ganjar. Selamat malam. Terima kasih Pak Theo, Bu Okti, dan Pak Hari yang sudah berbagi ilmu kepada kita. Mendengarkan penyampaian dari Pak Theo tadi, saya teringat juga dengan menjadikan saya memahami kenapa Tuhan memberikan COVID-19 kepada kita nih, bahwa ini akan berkaitan dengan imunitas tubuh kita sendiri. Dampak dari COVID-19 sebagai faktor eksternal itu kan berbeda-beda untuk diri manusia. Ada yang kemudian tanpa gejala, ada yang kemudian tiba-tiba sakit, ada yang pakai gejala dulu dan seterusnya. Dan ini tergantung dari imunitas individu. Nah, saya kira ini analogi ini akan sama dengan bagaimana perusahaan menghadapi COVID. Bagaimana imunitas dari perusahaan itu, faktor internal itu tentunya juga hal penting. Ketika imunitas perusahaan itu baik, sehat, maka dia tetap bisa survive menghadapi badai. Tapi ketika imunitas dan kesehatan dari perusahaan itu buruk sebelum masa COVID, maka dia akan semakin memburuk. Seperti itu ya Pak Theo ya jadinya. Salah satu Benar sekali Pak. Ya, jadi benar, Pak. Dan bagaimanapun kita sudah menghadapi 4 krisis tadi yang seperti disampaikan Pak Theo, dan menjadikan kita melihat bahwa ya bagaimanapun badai pasti berlalu. Insya Allah kita tetap bisa survive karena kita sudah melewati beberapa badai. Dan semoga kita bisa membangun kapal yang kuat nih Pak Theo dari masing-masing manajer human resource kita. Ya, terima kasih atas pembelajaran yang luar biasa. Nah, kita akan masuk nih kepada acara yang kedua, yaitu acara awarding nih Pak Theo, bahwa kita sudah melakukan aktivitas untuk menggali informasi dari para manager human resource, manager human capital. Jadi kita sistemnya adalah mengumumkan bahwa kita mengadakan awarding, dan kemudian dari pengumuman itu kita meminta para manager human capital untuk memberikan narasi apa yang sudah dilakukan dalam berbagai bidang, baik dalam proses recruitment, kemudian dalam learning development, bagaimana memberikan kompensasi, dan seterusnya. Nah, dari narasi yang kemudian disampaikan, kemudian ada penilaian kualitatif dan kuantitatif yang kemudian kita munculkan. Secara kuantitatif, angka beranjak dari nilai 0 sampai 400, dan secara kualitatif kita lihat porsi-porsi yang sebetulnya sangat luar biasa dimiliki oleh para perusahaan dan manajer human capitalnya. Nah, yang sudah masuk ke kami, alhamdulillah ada puluhan naskah yang kemudian disampaikan kepada kami dari berbagai macam area. Tapi ada satu yang kemudian kami eliminasi karena tidak bicara tentang bagaimana menghadapi COVID-19, tapi adalah berkaitan dengan apa yang dilakukan. Nah,
Jadi ada satu itu yang kemudian kita eliminasi, sedang yang lainnya tetap bicara fokus bagaimana menghadapi COVID-19. Nah, maka marilah kita kemudian melihat capaian dari beberapa perusahaan yang sudah memberikan pembelajaran kepada kami dan sudah memberikan informasi kepada kami. Nah, jadi sistem penghargaannya seperti itu. Kalau kemudian tidak memberikan narasi kepada kami, ya kami tidak bisa melakukan penilaian. Dan hal lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa awarding ini bukan aktivitas untuk kompetitif, untuk mencari yang terbaik dari berbagai hal, tapi karena kemudian dalam satu elemen ada banyak hal yang kemudian dimunculkan, maka kami juga memunculkan di situ, oh ternyata ini memiliki nilai tertinggi. Nah, maka dia kemudian akan mendapatkan suatu apresiasi tersendiri. Nah, yang ketiga adalah bahwa awarding ini tidak kami maksudkan untuk mencari pemasukan bagi kami, baik di Human Capital Community maupun di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kita tidak berusaha untuk menjadi lembaga awarding yang hanya berusaha mendapatkan pemasukan dari penyelenggaraan awarding. Nah, karena saya juga pernah mengalami untuk ada surat yang kemudian bersedia menjadikan saya sebagai apa gitu, wording apa, tapi harus membayar sekian juta dan seterusnya. Kita tidak berada pada arah tersebut, maka Bapak Ibu bisa memastikan bahwa yang ada hanya kemudian aktivitas untuk wording ini, bukan kemudian untuk pencarian dana. Dan kalaupun nanti ada dana yang kemudian masuk, itu adalah untuk terutama penggantian pembuatan plakat, kemudian untuk sertifikat dan untuk biaya pengiriman. Nah, sekali lagi bahwa aktivitas ini kami lakukan untuk pembelajaran kami lakukan sendiri. Baik, maka kita akan coba mulai untuk bacakan capaian-capaian yang sudah diperoleh oleh Bapak Ibu sekalian, oleh teman-teman dari berbagai institusi. Oke, saya akan coba cari untuk catatan saya, nggih, Bapak Ibu. Kira-kira di bidang apa saja, kemudian capaian yang sudah dihasilkan. Mohon maaf, mohon waktu sebentar untuk mencari catatan saya. Ini karena laptop saya sudah bekerja dari pagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi sepertinya dia sudah agak lelah mengikuti saya. Oke, sebentar, akan kami putarkan. Maaf nih, sebentar masih loading tinggi nih. Nah, nanti akan ada beberapa capaian di mana karena sudah mendapatkan apresiasi dari berbagai hal, maka perusahaan tersebut kami jadikan sebagai champion untuk Human Capital Achievement. Baik, untuk hasil pertama yang akan kami bacakan, perusahaan yang kemudian mendapatkan Best Program Branding, di mana saat ini sangat menarik dalam memberikan branding kepada program yang dibuatnya. Jadi menjadi sebuah keunikan tersendiri bahwa suatu program di Human Capital mempunyai nama-nama yang unik. Nilai untuk perusahaan tersebut berdasarkan hitungan untuk narasi di bidang learning and development adalah 250. Best Program Branding kita berikan kepada siapa gerangan kira-kira? Ya, sebagai pemenang dari Best Program Branding
kami munculkan adalah untuk saya tampilkan di layar, Bapak Ibu sekalian. Taman Baobab Safari Resort. Hadirkah rekan dari Tamia? Safari Indonesia, apakah hadir? Baik. Kita bacakan kemudian capaian dari perusahaan lainnya, yaitu dari perusahaan yang kami beri awarding sebagai Best for Internal e-Certification dengan nilai Learning and Development-nya 300. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah membuat lembaga sertifikasi profesional sendiri, bahkan yang kemudian sifatnya dengan menggunakan e-learning. Juga ada knowledge management dan melakukan aktivitas untuk kompetisi dalam berinovasi. Penghargaan ini kami berikan adalah kepada perusahaan manakah? Ya. Bahwa penghargaan ini kami berikan kepada untuk Best for Internal e-Certification adalah PT Semen Indonesia Persero Tbk. Apakah hadir bersama kami, Bapak, dari PT Semen Indonesia? Ada Pak, ada perwakilan dari Semen Indonesia. Baik. Untuk perwakilannya mohon nanti disampaikan beberapa hal apa yang sudah dilakukan sehingga aktivitasnya menjadi luar biasa seperti itu. Baik, selanjutnya akan kami umumkan untuk capaian yang kami sebutkan sebagai Based on Action Research. Karena dilakukan untuk learning and development ya, pengukuran before and after. Untuk perusahaan ini akan kami panggilkan adalah dari Based on Action Research, terutama untuk learning and development adalah untuk PT Java Confit Indonesia Tbk. Agung Kurnia Sejati, selamat. Wow, hebat. Ya, Selamat tahun untuk Pak kemarin, Agung Kurnia. ya, tahun kemarin juga sebagai pemenang, salah satu pemenang Pak Ganjar. Alhamdulillah. Selamat untuk capaiannya untuk kali ini, Pak Agung. Untuk selanjutnya adalah juga untuk learning and development. Kita sebut penghargaannya Best for Leader Development. Jadi yang dilakukan oleh perusahaan ini adalah memberikan persiapan untuk menjadi leader. Jadi kalau yang lain adalah untuk staff biasanya, sedang ini memunculkan 10 weeks leader preparation. Penghargaan ini akan kami berikan kepada siapakah gerangan? Terbaik satu, mohon maaf, ada bocor. Ada salah untuk menyampaikan informasi. Jadi untuk based on action research kami berikan PT Bumi Indomapan untuk Best for Leader Development. Selamat Bu Stefani, keikutsertaan yang pertama kali. Woi, siap. Jadi ini kami berikan penghargaannya. Mohon maaf tadi salah untuk menyampaikan. Best for Leader Development kami berikan kepada Bumi Indo Mapan Group. Dan tadi yang sempat sudah terlihat
capaiannya adalah untuk yang terbaik pertama, karena mendapat nilai tertinggi untuk learning and development, yaitu 340. Karena melakukan knowledge management dan memiliki program restructuring yang sangat detail disampaikan dan diceritakan, yaitu untuk PT Indo Prima Gemilang. Apakah hadir bersama kita, Bu Ami? Ada Pak Dandi, ada Pak. Baik, jadi ini bocorannya sudah muncul tadi. Based on learning development, kami berikan kepada Indo Prima Gemilang karena mendapatkan hasil yang terbaik secara kuantitatif dari penilaian kami. Dan kemudian capaian selanjutnya adalah dari perusahaan yang memiliki aktivitas yang luar biasa untuk penyelenggaraan online dalam berbagai hal. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Pak Teo oleh Katompesi tadi, bahwa perusahaan yang memang siap, yang baik, ketika menghadapi COVID-19, dia juga akan siap untuk itu. Nah, persiapan untuk e-learning ini tentunya sudah beberapa lama dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan. Maka kami sebut perusahaan ini adalah sebagai the most holistic human resource technology karena memiliki pembelajaran dan learning and development yang lengkap kepada karyawannya. Penghargaan ini kami berikan kepada PT Pelindo Marine Service Group, PT PMS, sebagai the most holistic HR technology. Pak Selamat Safi. Pak Safiuddin. Ya, sama-sama. Tentunya ini karena persiapan yang luar biasa yang sudah diberikan oleh Pak Safi dan tim. Sebelum masa COVID pun sudah mengarah kepada hal tersebut ya Pak Safi. Untuk Indonesia. Untuk Indonesia, baik. Nah, untuk human resource technology yang lain, ada yang menarik kita berikan kepada perusahaan yang melakukan gamification. Jadi bukan hanya human resource-nya memiliki digital market, tapi juga sudah mempersiapkan dirinya dengan artificial intelligence dan juga gamification. Perusahaan manakah yang kemudian kami maksud? Jadi perusahaan tersebut kami berikan penghargaan sebagai, kita lihat, the best fun HR technology. Jadi aktivitas gamification-nya kami hargai cukup luar biasa, yaitu kepada PT Madani Talata Nusantara. Selamat kepada PT Madani Talata Nusantara atas capaiannya. Selanjutnya adalah juga untuk human resource technology atas aktivitas capaiannya yang memberikan teknologi yang luar biasa untuk pengarsifan dokumen karyawan. Dan mereka juga memberi nama bagi program yang dimilikinya. Maka untuk perusahaan ini kami sebut sebagai, untuk award-nya adalah Best Archival Data. Karena sudah berusaha untuk membuat teknologi yang baik untuk mengumpulkan arsip-arsip data para karyawannya. Kami berikan penghargaan pada PT Kemira Chemical Indonesia sebagai Best Archival Data Technology. Pak Andy, selamat malam dan selamat ya Pak ya. Selamat malam Bapak, terima kasih atas partisipasinya dan selamat atas capaiannya. Terima kasih. 2 kali ini ya Pak. Luar biasa. Dan ini yang juga menarik juga, ada perusahaan yang menyampaikan bahwa di masa COVID-19, aktivitas yang dilakukannya adalah shifting technology, shifting bisnis bahkan. Jadi merubah aktivitas bisnisnya. Yang tadinya melakukan aktivitas pelayanan di dunia transportasi, tapi ketika transportasi itu kemudian mengalami proses tiarap, karena COVID-19 harus menghentikan usaha penerbangan,
maka yang dilakukan perusahaan ini sangat luar biasa, melakukan restructuring, menjadikan karyawan menjadi reseller, dan merubah proses bisnisnya. Penghargaan ini kami berikan kepada PT Aerowisata Food Indonesia sebagai Best Business Shifter, karena melakukan shifting bisnisnya yang menjadikan bisnisnya berubah untuk menjadi penyedia jasa kuliner, bukan hanya kemudian di pesawat, tapi kemudian di dunia offline. Selamat pada PT Aerowisata Food Indonesia. Pak Solihin. Selamat Pak Solihin. Ya. Selamat ya. Pak Solihin. Pak Solihin. Ya, selanjutnya adalah, nah ini juga baru pertama kali hadir bersama kita mengikuti acara ini, Bu Ami. Ya, iya Pak. Nah, yang menarik bagi kami adalah bagaimana proses rekrutmennya. Jadi untuk nilai rekrutmennya, perusahaan ini mendapatkan nilai 310 karena melakukan berbagai proses rekrutmen yang berbeda dari proses biasa, yaitu virtual job fair, online interview, bahkan juga rapid test untuk final candidate. Dan di sisi lain juga menarik karena melakukan personal branding untuk karyawannya, jadi showing employee branding. Penghargaan ini akan kami berikan kepada perusahaan yang tidak lain adalah PT Sasa Inti sebagai best pertama untuk recruitment innovation. Jadi melakukan inovasi untuk proses recruitment ini. Selamat pada PT Sasa Inti yang selalu aktif untuk bertanya kepada saya nih Bu Ami, kapan akan diadakan lagi Human Capital Achievement Award-nya. Iya, baik Pak. Dan penghargaan selanjutnya kami berikan kepada perusahaan yang dengan sangat baik, detail, menyampaikan perencanaan learning and development, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nilai untuk learning and development-nya mencapai nilai 320. Perusahaan ini kita sebut sebagai best staging planner, karena merencanakan secara bertahap apa yang dilakukannya untuk proses pembelajaran bagi karyawannya. Dan kepada siapakah penghargaan ini kita berikan? Selamat kepada PT Albia Rigid Packaging Surabaya atas capaiannya yang sudah berusaha memberikan pembelajaran luar biasa bagaimana sebaiknya untuk menjadi perencana dalam proses learning and development. Selamat pada PT Albia. Ya. Dan kemudian yang selanjutnya akan saya sebutkan ini Bu Ami dan teman-teman. Ini adalah sebuah perusahaan yang mendapatkan dua hal terbaik. Jadi menduduki capaian dalam dua hal. Pada siapakah perusahaan itu akan kami berikan penghargaan. Baik, mohon ditunggu sebentar. Bahwa penghargaan pertama untuk perusahaan ini adalah kami berikan penghargaan sebagai Best Visionary Learning Development. Karena perusahaan ini bukan hanya melakukan e-course yang terintegrasi dengan career development, namun juga sudah merencanakan menggunakan virtual reality. Jadi secara jangka panjang, perusahaan ini sudah visioner sekali untuk melakukan learning and development. Capaian yang kedua adalah berkaitan dengan human capital transformation, di mana perusahaan ini memberikan pengembangan aplikasi yang sekaligus untuk payroll dan absensi, memberikan aktivitas untuk personalized health program juga, dan sudah membuat corporate university untuk mentraining sumber daya yang dimilikinya. Nah, kepada siapakah dua penghargaan ini kita berikan?
Untuk Best Visionary Learning Development, kami berikan kepada PT Prodia Widya Wisada Tbk. Selamat kepada PT Prodia. Dan penghargaan kedua yang diperoleh oleh PT Prodia adalah The Best untuk Human Capital Transformation. Jadi dua penghargaan kami berikan kepada PT Prodia. Selamat kepada wakil dari PT Prodia. Ada hadir bersama kita ya, Bu Ami? Ada Bu Kristina. Selamat ya Bu. Selamat Bu Kristina atas capaiannya. Terima kasih. Ya. Dan untuk nilai rata-rata untuk kedua kegiatan sangat tinggi, 315 ini bahkan. Ada perusahaan lagi yang juga kemudian mendapatkan nilai yang tinggi juga untuk 3 posisi. Yaitu yang pertama kita lihat bahwa human resource technology yang dimilikinya sudah memberikan data yang real time, valid, sehingga bisa dilakukan pengambilan keputusan dengan cepat. Kemudian juga pernah mendapatkan penghargaan The Best Human Resource dari sebuah institusi. Maka kami berikan penghargaan Best Real Time KPI bagi perusahaan tersebut. Dan penghargaan tertinggi juga untuk performance management, karena sudah melakukan digitalisasi untuk performance indikatornya. Selain itu juga ada penilaian lain yang bisa kami lihat adalah berkaitan dengan aplikasi untuk memberikan approval. Human capital. Senggarakan sama MMS itu. Nah, maka 2 penghargaan ini kemudian kita berikan kepada perusahaan manakah? Sebagai best one untuk performance management, kami berikan penghargaan kepada PT Borwita Citra Prima. Dan juga untuk penghargaan lain adalah kita berikan kepada Borwita juga sebagai Best Real Time Key Performance Indicator. Selamat kepada PT Borwita Citra Prima untuk capaiannya terhadap 2 hal yang kemudian sangat menarik untuk kami pelajari, untuk kami berikan awarding. Nah, terakhir adalah perusahaan yang mendapat 3 sertifikat dari kami nih. Yaitu dalam hal training, learning and development, bahwa ada aktivitas yang membebaskan karyawan untuk memilih mau mengikuti training apa, dan juga memilih menjadi mentor untuk aktivitas apa. Untuk aktivitas ini, maka kami berikan penghargaan Best for Training Freedom. Penghargaan yang lain adalah karena memberikan aktivitas strategi retention, yaitu dengan adanya monthly awarding dan knowledge management, maka perusahaan ini kami berikan penghargaan sebagai Best for Retention Strategy. Dan penghargaan ketiga adalah terbaik untuk kompensasi dan benefit, karena sudah melakukan job enrichment dan flexi time, yang menjadi materi yang juga kita munculkan dalam proses pembelajaran di kampus. Nah, kepada perusahaan manakah 3 penghargaan ini kita berikan? Kami ucapkan selamat kepada perusahaan yang juga kami nobatkan sebagai Best Human Capital Champion, karena sudah memperoleh 3 capaian dan juga mendapatkan nilai rata-rata tertinggi untuk 3 capaian tersebut. Kami berikan selamat kepada PT Terminal Teluk Lamong untuk Best for Training Freedom, kemudian juga untuk secara umum adalah sebagai Human Capital Champion 2020, Best for Retention Strategy.
dan juga batch pertama untuk compensation and benefit. Sehingga PT Terminal Tamok Lamong kami undang untuk memberikan narasinya kepada kami sebagai champion karena sudah memiliki beberapa capaian yang luar biasa. Maka kami undang perwakilan dari PT Teluk Lamong untuk hadir bersama kami. Siapa yang hadir, Bapak, Ibu? Saya Pak Ganjar. Oh, siap, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Faiza. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bisa memberikan sharing terkait hal-hal yang sudah menjadi capaian di PT Terminal Teluk Lamong. Hal-hal yang mendasari kami untuk memberikan beberapa program terkait dengan situasi sekarang, yaitu di masa pandemi, maka hal ini tidak menjadikan kami untuk terus bersemangat di dalam memberikan yang terbaik bagi perusahaan. Mengingat 80% dari SDM PT Terminal Teluk Lamong itu adalah millennials. Ya. Kemudian hal-hal yang perlu kita lakukan di sini adalah tetap memberikan semangat meskipun secara Pelindo 3 Group kami telah mengalami efisiensi biaya, tapi kreativitas di dalam memberikan beberapa program di bidang SDM tetap harus kita jalankan. Salah satu inovasi yang kami lakukan adalah memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mencari atau melengkapi kompetensi mereka dengan cara mereka sendiri. Jadi kami menganut paham Learning 5.0. Jadi Learning 5.0 ini siapapun bisa menjadi instruktur dan siapapun bisa belajar sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Salah satunya untuk menarik hal ini adalah setiap pegawai yang melakukan program work from home, mereka harus mengikuti training minimal 1 jam. Dengan tema apapun itu kami serahkan kebebasan ke masing-masing pegawai. Jadi mereka tetap fun untuk menambah kompetensinya mereka. Kemudian kami juga melakukan yang namanya terkait ini Pak, kebebasan untuk mengatur terkait dengan seragam. Nah, karena efisiensi salah satunya itu adalah tidak adanya anggaran terkait dengan pakaian dinas. Nah, maka kami tetap melakukan inovasi memberikan jadwal penggunaan seragam dinas yang semula 1 minggu itu adalah 3 kali, kami hanya memberikan 1 kali saja. Dan sisanya mereka kami persilahkan untuk melakukan kreasi sendiri terkait dengan seragam dinas yang akan mereka pakai. Jadi ini memang kalau millennials diberikan kesempatan untuk berkreasi, mereka akan bersemangat, kemudian tetap aktif, meskipun saat ini kami tidak bisa memenuhi keinginan mereka terkait dengan pengadaan seragam dinas. Kemudian ini yang perlu kami lakukan lebih intens lagi adalah mengadakan semacam hubungan baik lagi dengan serikat pegawai, karena mereka siap mengawal apapun kebijakan perusahaan. Mengingat kondisi perusahaan tidak seperti awal di tahun 2020. Jadi kami melakukan semacam kayak kesepemahaman apa saja program yang diinginkan sama dibutuhkan oleh pegawai, kemudian terkait dengan kebijakan dari manajemen. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan itu memang melibatkan semua pegawai, sebagaimana yang disampaikan
oleh di awal tadi bahwa kami juga menganggap pegawai adalah keluarga kami. Kami tetap bekerja dengan cara yang fun supaya kreativitas semakin timbul. Kemudian kami juga menggali ide-ide yang dimiliki oleh para pegawai. Salah satunya adalah terkait dengan karir, dengan cara mereka akan menyampaikan sumbangsih apa yang terbaik untuk perusahaan di saat ini. Dan alhamdulillah capaian kinerja, terutama dalam hal pelayanan operasional, sudah melebihi dari target yang ditetapkan baik oleh pemerintah maupun dari perusahaan. Ini bisa dilihat dari performance perusahaan di semester 1 kemarin. Itu Pak Ganjar. Baik, terima kasih Bu Faizah atas capaiannya dan kemudian informasi yang diberikan kepada kami tentang apa yang saja yang sudah dilakukan oleh Teluk Lamong nih, PT Teluk Lamong. Jadi saya harapkan para penerima penghargaan termasuk PT Teluk Lamong nanti ketika kami undang ke kampus untuk berbagi baik kepada mahasiswa S1, S2, termasuk MM, tentunya tidak enggan untuk berbagi ilmu kepada kami, nggih, Bu. Siap Pak Ganjar. Terima kasih banyak atas kesediaannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, termasuk nanti akan diundang oleh Human Capital Community untuk mengisi acara radio talkshow di Smart FM. Juga nanti profilnya juga akan untuk semua pemenang, profil perusahaan dan profil dari HR atau HC-nya akan diangkat dalam buletin Human Capital Community. Terima kasih Bu Ami. Jadi kita juga bekerja sama dengan Smart FM, yaitu biasanya Human Capital Community mempunyai acara tiap hari Rabu ya Bu Ami, dengan Smart FM untuk mendiskusikan tentang Smart Human Capital. Dan nanti secara berkala Bapak Ibu nanti ada yang kemudian diundang untuk menyampaikan apa saja yang dilakukan berhadapan dengan COVID-19 ini. Demikian ya Bu Ami? Iya, betul Pak. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian dan saya akan memberikan penghargaan khusus ini nantinya Bu Ami kepada narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Dr. Theo Lekatompesi, karena sudah menjadi the most inspirative leadership motivation for us. Nah, nanti akan ada penghargaan khusus dari kami untuk kami kirimkan kepada Pak Theo Lekatompesi. Terima kasih Bapak Theo, terima kasih kepada teman-teman dari HITS. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih Pak Hari, teman-teman semua. Insya Allah kita akan bertemu lagi untuk acara yang berbeda, dan insya Allah untuk acara Human Capital Achievement Award, semoga bisa tetap kita lanjutkan untuk periode ketiganya. Sehingga kita bisa bertemu dengan Human Capital Achievement Awards 2021. Dan bagaimana sistemnya bisa jadi ada berubah. Yaitu apakah dengan cara yang sama, karena kalau semakin banyak yang menjadi peserta, tentu penilaiannya juga akan menjadi berbeda. Bisa jadi nanti kita juga akan menggunakan big data analysis untuk itu. Who knows? Kita tidak akan tahu. Maka sampai jumpa untuk Human Capital Achievement Awards 2021. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Barakallah. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih Bu Ami. Selamat bermalam minggu. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih. Selamat malam. Ditunggu keikutsertaannya. Terima kasih Pak Ganjar dan Bu Ami. Terima kasih Bu Ami. Sukses ke depannya. Sukses untuk kita semua. Sukses buat semua. Amin, amin. Terima kasih kepada Bu Ami dan Pak Rizky yang sudah menemani saya, dan juga yang sudah menjadi panitia bersama adalah Bapak Jovi Sulestiawan dari Executive Development Program dan juga dari Smart FM juga. Terima kasih Bu Ami ya. Semoga terima kasih, Pak. Untuk acara selanjutnya. Amin. Terima kasih Bu Ami, terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih Pak Theo.